Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Ibu Rida di channel YouTube Rida Sang Juara. Untuk pertemuan kali ini kita masuk pada pertemuan ketujuh atau TM ketujuh atau BIM ketujuh ya, dengan subpokok bahasan disclosure ya atau pengungkapan. Nah, next kita masuk ke slide berikutnya. Untuk di bagian pendahuluan akan saya jelaskan terlebih dahulu ya, definisi atau pengertian dari disclosure itu sendiri. Nah, secara arti luas, disclosure dalam pelaporan keuangan atau financial reporting berkenaan dengan informasi yang berasal dari laporan keuangan atau financial statement maupun dari informasi tambahan. Nah, jenisnya apa Bu untuk informasi tambahan ini? Bisa berupa catatan kaki, bisa berupa peristiwa pasca laporan, analisis manajemen mengenai operasi tahun mendatang, bisa forecast ya, ramalan mengenai operasi dan keuangan, kemudian ada laporan keuangan tambahan yang mencangkup disclosure segmen, dan penyajian laporan keuangan tambahan yang tidak menggunakan cost historis ya. Jadi pengertian dalam arti luas kalau saya bahasakan dengan bahasa sendiri seperti ini. Jadi dia adalah suatu pelaporan ya. Dalam hal ini adalah laporan keuangan beserta informasi lainnya, teman-teman ya, atau informasi tambahan. Jadi selain dari laporan keuangan ada informasi lain. Nah, itu definisi disclosure secara luas. Kalau menurut SFAC sendiri, nomor 5 mendefinisikan bahwa dalam arti sempit ya, yaitu informasi selain yang disajikan selain laporan keuangan. Kalau ini arti sempit ya, kalau ini simple. Oke, jadi teman-teman harus bisa membedakan kalau menurut arti luas ya berarti laporan keuangan beserta informasi lain. Kalau menurut SFAC sendiri dia ya berarti selain laporan keuangan, berarti itulah yang namanya disclosure ya. Begitu. Oke. Kita masuk ke berikutnya. Disclosure dalam perspektif internasional lebih kompleks daripada disclosure dalam perspektif nasional ya. Tentu ya. Hal ini disebabkan paling tidak oleh dua faktor teman-teman. Yang pertama ada meningkatkan diversitas geografi dan adanya diversitas regulasi. Jadi ada dua faktor, baik diversitas geografi maupun diversitas atau regulasi antar negara. Nah, ini yang menjadikan disclosure internasional itu berbeda dengan disclosure nasional. Ya. Di samping itu, semakin besarnya ukuran perusahaan, terutama perusahaan multinasional dan kemajuan teknologi yang digunakan menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang juga semakin besar. Nah, ini menyebabkan semakin meningkatnya perhatian para pemangku kepentingan ya, stakeholder terhadap perusahaan. Yang selanjutnya, semakin meningkatnya kebutuhan akan disclosure yang diperlukan dalam pengambilan kebijakan oleh para pemangku kepentingan di perusahaan tersebut. Jadi gini teman-teman, kita tahu ya, misalnya di Indonesia selain membuat laporan keuangan, juga melakukan pelaporan ya. Nah, pelaporan keuangan bentuknya laporan keuangan beserta informasi-informasi lain yang tadi sudah sebutkan. Bisa catatan kaki, bisa laporan operasi manajemen ya, bisa laporan laporan-laporan yang berkaitan selain yang ada pada laporan keuangan. Nah, kalau untuk lingkup internasional ya, multinasional atau enterprise ya, lintas global atau lintas batas itu perusahaannya kan banyak ya. Perusahaannya besar, kemudian dia lebih kompleks, perusahaannya sudah maju ya, dianggap dia ukuran perusahaannya juga besar. Nah, kalau dipandang ukuran perusahaannya besar, dia nanti akan berimbas kepada kepentingan stakeholdernya. Nah, akan lebih antusias kepada perusahaan-perusahaan yang lebih potensial. Oh, perusahaan ini maju nih, progresnya bagus gitu kan. Kinerjanya
stabil. Nah, dia akan lebih cenderung ke perusahaan tersebut untuk menginvestasikan sahamnya. Nah, kalau dia dianggap perusahaannya sudah besar, kemudian proses pekerjaannya, kinerjanya perusahaan tersebut bagus, otomatis minat stakeholdernya juga meningkat. Nah, minat stakeholdernya juga meningkat. Artinya, kalau ada kepeminatan stakeholder nanti akan mengakibatkan pada si perusahaannya. Nah, perusahaan ini akan lebih berfokus pada disclosure-nya, teman-teman. Ya, karena tadi banyak stakeholder yang datang nih di perusahaan kita, mau nggak mau kan kita dituntut ya, dituntut untuk menyajikan laporan keuangan beserta informasi lain ya, informasi lain yang dibutuhkan oleh si investor atau stakeholder atau pemangku kepentingan. Nah, itu maksud dari statement pada PPT yang ini ya. Jadi semakin besar perusahaan, otomatis ukuran perusahaan juga semakin besar, ya kan? Kemudian menimbulkan minat si investor untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut. Nah, tapi feedbacknya juga nanti perusahaan tersebut kalau dapat investor yang lebih banyak, lebih bagus, modalnya lebih besar, otomatis akan ada kesadaran untuk memberikan disclosure yang lebih baik pula, begitu. Berikutnya, disclosure dan pasar modal. Pada akuntansi di negara common law yang saya contohkan di materi yang sebelumnya ya, common law itu bisa Amerika, bisa Inggris ya, atau negara-negara Anglo-Saxon. Mereka lebih transparan dalam penyajian laporan keuangannya, kemudian mereka juga ada proteksi untuk investor ya di negara-negara yang common law tersebut. Investor merupakan pemakai laporan keuangan eksternal yang tidak mempunyai akses privat terhadap seluruh informasi korporasi. Sehingga bagi investor terjadi asimetri informasi yang merugikan pihak investor. Nah, disclosure merupakan upaya untuk meniadakan atau paling tidak mengurangi asimetri informasi tersebut. Nah, gini teman-teman. Kita tahu ya, ada perusahaan sebagai manajemen ya atau agen. Nah, kemudian ada pihak investor, stakeholder, pemangku kepentingan atau dianggap sebagai prinsipal. Ada dua pihak di sini. Nah, si investor dengan si manajemen, si investor memberikan dananya, memberikan sahamnya, menginvestasikan modalnya kepada suatu perusahaan A yang dikelola oleh manajemen perusahaan A begitu. Nah, yang akan lebih tahu informasi internal perusahaan kan tentunya bukan si investor kan, tapi si pengelola manajemen, ya enggak? Nah, atau manajer lah ya. Nah, di dalam perusahaan tersebut yang lebih tahu kepentingan tentang semua segala sesuatu berkaitan dengan internal perusahaan, yang lebih tahu adalah si manajemen. Berbeda halnya dengan si investor. Kalau investor kan dia tidak tahu ya, karena dia tidak terjun langsung, tidak ikut dalam kegiatan sehari-hari di perusahaan tersebut. Dia hanya sebagai investor, sebagai penanam modal, sebagai penanam dana. Otomatis informasi yang dia peroleh tentang segala kegiatan yang ada di perusahaan tersebut, ya operasional maupun laporan keuangannya, yang lebih tahu kan internal ya. Jadi si investor ini memiliki ketimpangan informasi dibandingkan dengan si manajemen. Nah, makanya disebut sebagai asimetri informasi. Nah, karena ada gap di situ. Investor kurang tahu informasi tentang perusahaan, tetapi si manajemen lebih tahu. Nah, artinya ada asimetri informasi atau ketimpangan informasi. Nah, disclosure ini merupakan salah satu cara teman-teman ya, salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi tersebut. Nah, jadi ini ada manfaatnya ya. Kalau perusahaan lebih sering mengeksplor informasi laporan keuangannya maupun informasi lainnya ke investor, ini nanti asimetri informasinya akan lebih cenderung rendah ya.
Jadi akan lebih baik. Asimetri informasi itu dikatakan baik apabila lebih rendah atau bahkan tidak ada asimetri sama sekali. Ya. Kemudian, disclosure merupakan penyajian informasi yang diperlukan bagi terlaksananya operasi optimum pasar modal yang efisien. Nah, iya ya. Jadi fungsinya disclosure selain dia bisa menghilangkan asimetri informasi, dia juga bisa meningkatkan pasar modal yang lebih efisien ya. Oke. Topik disclosure mencakup hampir semua bidang pelaporan keuangan. Interpretasi oleh SEC. Nah, teman-teman tahu SEC itu kepanjangan dari Security Exchange Commission ya. Dia suatu komisi atau suatu badan atau suatu institusi yang menjaga atau bertanggung jawab terhadap perdagangan-perdagangan yang ada di bursa efek. Nah, SEC yang memegang tanggung jawab tersebut. SEC didirikan di Amerika Serikat ya, teman-teman. Oleh SEC menyiratkan bahwa disclosure mempunyai dua aspek, ya, yaitu disclosure protektif dan informatif. Disclosure protektif berkenaan dengan proteksi terhadap investor yang tidak canggih dari perlakuan yang tidak adil atau fair. Nah, jadi menurut pandangan SEC itu ada dua faktor ya, ada dua faktor kaitannya dengan disclosure, yaitu ada disclosure protektif sama disclosure informatif. Kalau disclosure protektif itu cenderung lebih melindungi investor teman-teman ya, lebih cenderung nama juga protektif ya, jadi dia melindungi investor-investor yang sekiranya mereka kurang bisa mendapat informasi yang lebih dari manajemen sebagai pengelola ya, pengelola dana dari investor, mereka lebih dilindungi kalau kita melihat dari sudut pandang disclosure protektif. Tetapi beda dengan disclosure informatif ya. Kalau informatif ini berkenaan dengan penyajian informasi yang bermanfaat untuk tujuan analisis investasi ya. Informasi protektif disajikan dalam bentuk ringkas dalam laporan keuangan, sementara informasi yang lainnya merupakan disclosure informatif. Antara keduanya terjadi tumpang tindih atau overlapping. Maksudnya kalau untuk disclosure yang informatif itu adalah informasi tambahan teman-teman ya, maksudnya yang tadi itu selain laporan keuangan, sifatnya informatif berhubungan dengan tujuan analisis informasi, analisis investasi. Jadi kalau yang ini dia lebih transparan ya, ini sudut pandang menurut SEC. Oke, kemudian di next slide kita ada penyebab disclosure berbeda antar negara. Nah, perbedaan disclosure nasional dengan yang internasional terletak pada pengaturan korporasi dan pengaturan keuangan teman-teman ya. Jadi selain negaranya memiliki kedaulatan sendiri ya, kedaulatan masing-masing, memiliki aturan dan tata hukum sendiri ya yang berbeda. Kemudian dari sisi model standar atau praktik akuntansinya juga berbeda ya. Dikatakan di situ adalah pengaturan keuangan dan pengelola keuangan atau penanggung jawab ya, pengawasnya pun kaitannya dengan bursa efek, pasar modal, standarnya juga berbeda. Kalau di Indonesia kita ada untuk pengawas pasar modal atau bursa efek kan ada Bapepam kalau dulu, sekarang OJK ya. Sekarang OJK. Kalau di luar atau di yang tadi yang internasional itu ada SEC ya. Kemudian pengaturan keuangan juga berbeda. Kalau di Indonesia kita memakai IAI ya, IAI PSAK namanya. Kalau di luar yang secara udah go internasional dipakainya adalah IFRS. Tapi kalau untuk di Amerika Serikat juga ada PABU ya, ada PABU atau GEP. Jadi memang berbeda ya teman-teman. Itulah yang menjadikan berbeda antara nasional dengan internasional. Sebagai contoh di sini diberikan ada yang namanya Amerika. Ada negara Amerika dan Inggris.
pasar ekuitasnya berkembang ya teman-teman ya. Ada perlindungan bagi investor institusional. Tadi yang sudah saya katakan di awal, karena memang Amerika sama Inggris ini adalah negara-negara yang common law ya, mereka menganut hukum umum common law, di mana negara common law itu dia lebih transparansi, lebih ada perlindungan untuk investor ya, dan lebih akuntabel begitu ya. Jadi memang di Amerika sama Inggris ini eh, perlindungannya sangat-sangat memadai sekali bagi investor. Jadi investor dilindungi teman-teman kalau untuk di Amerika sama Inggris ya. Pasar ekuitasnya juga berkembang pesat kalau di sana. Nah, beda halnya dengan di negara Prancis, Jerman, dan Jepang. Ini kebalikannya. Ini adalah negara-negara code law ya. Bahkan di Indonesia ya, kepemilikan sahamnya masih terkonsentrasi teman-teman ya. Kita tahu di Indonesia itu kalau kita melihat atau teman-teman mungkin melihat yang sudah pernah membuka annual report ya, laporan tahunan suatu perusahaan A, misalkan manufaktur. Di situ rata-rata memang kepemilikan sahamnya terkonsentrasi. Nah, bahkan contohnya seperti ini. Mungkin dikuasai oleh institusi institusional investor ya, misalkan dia 30%. Nah, didominasi misalkan oleh publik 50%. Nah, masih terkonsentrasi, jadi masih berpusat. Tetapi kalau di negara-negara yang sudah pasar ekonominya berkembang pesat, justru kepemilikan sahamnya bukan lagi terkonsentrasi tapi sudah menyebar. Jadi rata, misalkan kepemilikan komisaris atau mungkin manajemen misalkan 20%, kemudian pihak lembaga keuangan atau bank mungkin 20% lagi, mungkin publik ya, mungkin bisa 30% lagi. Jadi hampir rata kalau di sana menyebar kalau di negara-negara common law. Tapi kalau di Indonesia sendiri ya, seperti Perancis dan Jerman dan Jepang ini juga masih terkonsentrasi ya teman-teman. Itu bedanya ya. Jadi disclosure-nya juga kurang berkembang begitu. Dilihat dari sisi sahamnya ya. Nah, kalau disclosure-nya kurang berkembang, itu akibatnya apa teman-teman? Akan muncul yang namanya asimetri informasi tadi ya. Nah, ini sebabnya di Indonesia kita masih ada gap antara si pengelola dana dengan yang memberikan dana, yaitu investor gitu. Cuman ya kita sebagai apa namanya ya, sebagai mahasiswa juga teman-teman juga harus mengetahui, tapi bagaimana, tapi ada solusi di situ ya, meskipun ada gap ada solusinya. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin bisa dari pihak si investor memberikan bonus ya, memberikan bonus tahunan kepada si pengelola dananya, yaitu manajemen atau perusahaannya, atau mungkin pemberian dividennya lebih banyak juga bisa ya. Jadi win-win solution, sama-sama untung begitu. Jadi nanti si manajemen akan lebih transparan ya dalam pelaporan keuangannya, disclosure-nya akan semakin meningkat, kemudian juga si investornya sendiri juga dia akan memperoleh informasi yang lebih banyak pula gitu. Jadi bisa sama ya, pengetahuan informasinya bisa sama antara si manajemen dengan si investor, itu lebih baik. Oke, kita masuk ke yang berikutnya. Nah, sekarang ada disclosure dan transparansi teman-teman ya. Disclosure menjadikan korporasi menjadi transparan ya, karena ada pengungkapan. Kalau kita mengungkapkan laporan informasi, laporan keuangan atau informasi-informasi lain, itu akan menjadikan oh ternyata si perusahaan ini transparan nih, mereka gitu kan mau mengekspos, mempublikasikan laporan tahunannya misalnya. Nah, menurut Busman dan Smith tahun 93 ya, dalam Red Book 2006 mendefinisikan transparansi sebagai ketersediaan yang luas dari informasi yang relevan dan andal atau reliable mengenai kinerja periodik, ya, posisi keuangan, kesempatan investasi, pengaturan atau governance, nilai dan risiko perusahaan yang sahamnya diperdagangkan pada publik. Jadi menurut si Busman dan Smith ini, transparan itu apa? Transparan ya berarti dia reliable, berarti dia
ada kesempatan memberikan investasi, ada pengaturan, nilai, resiko perusahaan. Nah, itu menurut si Bassman dan Smith. Dalam perspektif internasional, ya, transparansi diukur sebagai kombinasi dari faktor-faktor yang terkait dengan masing-masing negara yang bersangkutan. Bassman dan Smith mengukur transparansi korporasi yang meliputi pelaporan keuangan, disclosure pemerintah, ada ketersediaan data laporan tahunan dalam bahasa Inggris, ya, penetrasi dan kepemilikan media dalam sebuah negara tertentu, dan kemudahan untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai korporasi tersebut. Nah, kalau tadi menurut Bassman itu kategori transparansi itu ya ketersediaan luas informasi yang meliputi posisi keuangan, neraca, kesempatan investasi dan seterusnya ya. Nah, kalau dari lintas global ya teman-teman ya, internasional itu lebih panjang lagi. Yang diukur apa? Justru yang diukur ya banyak ya. Laporan keuangan, ada disclosure, kemudian laporan tahunan. Bedanya apa sih Bu laporan tahunan dengan pelaporan keuangan? Kalau yang laporan tahunan itu ya berarti laporan keuangan tahunan ya teman-teman ya. Ini tidak hanya laporan keuangan, tetapi juga informasi-informasi lain. Nah, ini yang disebut dengan disclosure. Kalau pelaporan keuangan ya berarti hanya melaporkan laporan keuangan saja, ya, LK-nya saja kalau ini, ya. Kalau penetrasi ini adalah terobosan ya, terobosan baru ya yang ada di perusahaan tersebut itu diekspos gitu, ya. Jadi lingkupnya banyak sekali ya di sini. Kemudian kemudahan untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai korporasi. Jadi lebih detail lagi kalau untuk lintas internasional teman-teman ya, kaitannya dengan transparansi, dikatakan transparan ya. Transparansi menjadi penting karena dengan transparansi ya pembuat atau pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan yang berkualitas sehingga pasar ekonomi ya, pasar global, pasar market bisa menjadi efisien. Nah, ya kan? Kalau sudah mengungkapkan ya, sudah membuat disclosure, kemudian disclosure-nya itu isinya berbobot ya, berkualitas, transparan banget. Apapun yang di luar disclosure mandatory ya, kalau yang disclosure mandatory itu disclosure yang laporan keuangan teman-teman yang wajib ya, itu yang wajib. Nah, sisanya nggak wajib. Nah, kalau yang nggak wajib yang sukarela itu dia expose juga, nah itu dia akan artinya dia akan lebih transparan. Nah, kalau sudah transparan itu akan menjadikan pasarnya akan lebih efisien, jadi penghematan biaya dan segala macam ya. Jadi nggak butuh biaya, dia mengurangi modal, kemudian bisa meningkatkan likuiditas perusahaan juga, banyak ya faktornya. Jadi manfaatnya lebih banyak. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini adalah jenis-jenis disclosure, dibagi menjadi dua ya teman-teman ya. Pertama adalah disclosure regulatori dulu sebenarnya, reguler atau regulatori ya. Saya jelaskan dulu untuk yang mandatory, yang wajib ya. Disclosure regulatory adalah disclosure yang dibuat perusahaan karena adanya tuntutan pihak yang berwenang. Jadi ini sudah diwajibkan oleh pemerintah. Yang ini bersifatnya wajib, harus ada dan harus dilaksanakan ya teman-teman ya. Untuk melindungi investor, kebanyakan bursa sekuritas menerapkan persyaratan pelaporan dan disclosure terhadap korporasi domestik maupun asing yang akan mengakses ke pasar global. Jadi siapapun, entah itu dia perusahaan domestik atau dia perusahaan asing, kemudian berikut investornya, entah dia investor asing maupun investor domestik, mereka harus tetap melaporkan
disclosure mandatory ini atau disclosure regulatory ini berupa apa Bu? Berupa laporan tahunan atau annual report yang tadi. Itu namanya mandatory yang wajib harus dikerjakan ya. Untuk rata-rata perusahaan go public yang sudah listing ya, yang terdaftar di Bursa Efek, baik itu nasional maupun internasional. Kemudian kalau untuk disclosure yang sukarela, yang tadi sudah saya singgung ya, ini sifatnya sukarela teman-teman. Boleh diekspos, boleh dipublikasi, boleh tidak. Ya, disclosure sukarela adalah pengungkapan sebagian informasi kepada pihak eksternal secara sukarela. Keuntungannya apa sih Bu? Banyak sekali teman-teman ya manfaatnya. Yang pertama, biaya transaksi perdagangan saham yang lebih murah. Kemudian meningkatnya minat para analis keuangan maupun investor ya. Kemudian meningkatnya dalam hal apa nih? Meningkat. Jadi minatnya tertarik untuk melihat perusahaan-perusahaan yang lebih potensial ya. Kemudian meningkatnya likuiditas saham, semakin rendahnya biaya modal. Nah, disclosure tersebut meliputi petunjuk mengenai bagaimana korporasi dapat menguraikan dan menjelaskan potensi investasi korporasi kepada investor. Biasanya investor akan melihat sejauh mana sih kualitas disclosure yang disajikan kepada investor ya, sejauh mana isinya, apakah benar-benar diungkapkan secara benar, dan prakteknya juga dilihat teman-teman, tidak hanya memberikan tidak hanya memberikan expose atau disclosure saja, tapi apakah prakteknya juga demikian. Nah, itu harus di matchingin. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada praktek disclosure dan pelaporan. Nah, praktek disclosure laporan tahunan mencerminkan tanggapan manajer terhadap persyaratan disclosure regulatori dan juga merupakan dorongan untuk memberikan informasi kepada pemakai laporan dengan sukarela. Jadi, diharapkan ya, banyak perusahaan baik itu nasional maupun asing diharapkan tidak hanya mengekspos atau membuat disclosure regulatori saja teman-teman, tetapi untuk disclosure yang sukarela juga disertakan, itu yang lebih baik ya. Oke. Untuk implementasinya, di banyak negara regulasi disclosure tidak banyak berarti dan tidak sering dipantau serta dilaksanakan. Ini dapat disebabkan karena penalti atau hukuman yang diterima sebagai akibat tidak melaksanakan regulasi lebih kecil dibanding dengan biaya untuk mematuhi regulasi tersebut. Kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan disclosure perlu diperhatikan oleh investor. Jika regulasi disclosure tidak dilaksanakan, adalah menyesatkan jika keputusan diambil hanya dengan melihat regulasi disclosure tanpa melihat praktek disclosure yang sesungguhnya. Kalau dari statement ini ya teman-teman ya, bisa saya menggunakan bahasa sendiri. Jadi untuk implementasinya masih banyak negara yang belum menerapkan disclosure dengan baik. Nah, maksudnya apa Bu? Maksudnya yang saya udah bilang, ada negara common law, ada negara code law. Yang negara common law mereka untuk pasar berkembang dengan pasar ekonominya berkembang dengan pesat, kemudian ada proteksi untuk investor ya, disclosure-nya juga meningkat, minat investornya kepada perusahaan tersebut juga tinggi. Nah, itu mereka baik ya, mereka baik disclosure-nya. Tapi berbeda dengan negara-negara yang code law ya, seperti yang tadi ada Prancis, ada Jerman, ada Jepang ya. Justru mereka masih kurang terhadap penyajian disclosure ini, bahkan tidak dipantau sama sekali ya teman-teman ya. Tapi itu dulu, itu saya katakan itu dulu. Kalau ditanyakan untuk tahun sekarang bagaimana Bu? Nah, kalau untuk tahun sekarang mereka sudah lebih berkembang ya, sudah lebih baik, tidak kayak seperti dulu. Nah, sekarang kalau kenyataannya dulu itu gini,
Jadi mereka lebih tidak mengindahkan atau tidak mempedulikan membuat disklosur gitu ya. Lebih baik mereka memilih kena penalti atau hukuman, karena begini, hukumannya itu tidak lebih banyak dari biaya membuat disklosur teman-teman. Nah gitu loh, makanya mereka tidak terlalu maksudnya masih cuek lah, biarinlah dihukum, biarinlah bayar penalti saja daripada membuat disklosur. Karena permulaan membuat menyajikan atau menyediakan disklosur itu tidak mudah ya, butuh biaya yang banyak. Nah, di sini dikatakan biaya untuk mematuhi regulasi. Nah, ini biayanya banyak sekali, tapi kalau memang sudah terbiasa di periode kedua, ketiga, seterusnya akan lebih mudah, ya. Justru bukan biaya lagi yang akan bertambah, tapi justru akan mengurangi biaya atau mereduksi biaya modal. Cuman ya itu tadi, ini tergantung dari kesiapan negara-negaranya ya. Apakah mereka welcome terhadap investor, apakah mereka welcome dengan adanya saham yang besar ya, apakah mereka welcome dengan bisnis lintas batas ya. Kalau misalkan mereka memperoleh, kalau dari perusahaan tersebut sendiri berniat dan ada kesadaran untuk membuat disclosure dan lebih transparan, mungkin investor juga akan lebih tertarik ya teman-teman ya. Jadi kembali kepada negaranya tersebut, dilihat dari pengaturan korporasinya ya, ataupun dari pengaturan keuangannya ya. Oke. Untuk masing-masing negara, regulasi diskursus sangat bervariasi ya di berbagai bidang. Ada 6 ya teman-teman ya. Ini yang akan kita bahas ya di pembahasan kali ini. Ada 6 disklosur. Disklosur yang pertama adalah disklosur informasi masa depan ya. Disklosur yang kedua, disklosur segmen. Yang ketiga ada pelaporan pertanggungjawaban sosial. Yang keempat ada disklosur khusus pemakai laporan keuangan domestik. Yang kelima ada disklosur pengaturan korporasi. Dan yang terakhir ada disklosur dan pelaporan bisnis internet. Ini untuk penjelasannya ya, kita bahas dulu terlebih dahulu untuk disklosur informasi masa depan. Tujuan investor berinvestasi adalah keuntungan ya teman-teman ya, return yang akan diperoleh di masa depan apabila korporasi yang bersangkutan memiliki kinerja bagusnya. Ini pasti ya. Jadi memang investor itu kan tujuannya menanamkan modal di perusahaan A, B, C, D. Itu kan tujuannya apa? Pengen tahu ROI-nya berapa, return on investment-nya berapa, ya kan? Apakah dia kembali modal atau dia kembali modal plus bunga plus laba plus dividen plus lain-lain. Nah itu yang perlu dipertimbangkan, karena nggak mungkin ya investor menanamkan modal tapi kalau tanpa ada keuntungan atau profit oriented itu nggak mungkin ya, berarti kan dia nggak untung dong ya kan, apalagi kalau rugi, waduh itu juga repot lagi ya. Jadi investor berkepentingan dengan informasi masa mendatang. Jadi ada pertimbangan bahwa harusnya si manajemen atau perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan beserta informasi lain itu ada yang namanya perakhiran atau forecasting ya. Ada perakhiran operasi atau mungkin estimasi penjualan di masa yang akan datang, kira-kira laba mendatang beberapa, ya kan? Itu harus terlihat teman-teman dan harus ada di laporannya, atau mungkin di CAK juga bisa, atau mungkin terpisah dengan disajikan di laporan estimasi yang akan datang juga bisa ya. Nah ini dianggap disklosur informasi masa depan. Jadi selain menyajikan informasi laporan keuangan di tahun sebelumnya, juga harus ada informasi kaitannya dengan masa depan, estimasi berupa estimasi penjualan, estimasi laba, estimasi penggajian dan segala macam. Jadi banyak ya, ini harus disertakan teman-teman. Ini suka dilihat oleh investor. Ya, jadi ada gambaran, oh kira-kira nanti tahun depan
oh kenaikan labanya nih yang tadinya mungkin 25% akan menjadi 30%. Oke lah, berarti kan progresnya akan lebih membaik ya. Kalau terus bagaimana Bu kalau misalkan nanti hasilnya bukannya naik tapi turun, ya itu urusan nanti. Yang penting kan kita sudah mencoba membuat, atau si perusahaan sudah mencoba membuat estimasi laporan keuangan atau disclosure informasi masa depannya sesuai dengan pertimbangan atau data-data tertentu. Karena nggak mungkin dikarang ya, pasti ada rumus, ada indikator untuk bisa membuat disclosure informasi masa depan ini. Ya. Oke, diskursus masa depan dipandang sangat relevan dalam pasar ekuitas ya. Instruksi keempat UI ini adalah Uni Eropa ya, menyatakan bahwa laporan tahunan harus meliputi indikasi kemungkinan perkembangan masa depan dan korporasi. Tentu ya teman-teman, jadi di dalamnya harus ada estimasi laporan untuk yang masa depan ya, yang tadi saya sudah bahas. SEC menuntut perusahaan untuk mendisclose informasi yang akan berdampak besar terhadap likuiditas, sumber modal, dan hasil masa depan. Nah, ini tentunya betul ya. Jadi, yang diekspos itu harus ada kaitannya dengan penggunaan dana, sumber modalnya, terus kira-kira hasil yang akan diperoleh di masa depan berapa, utang piutangnya berapa, laba berapa. Nah, itu akan terlihat di disclosure informasi masa depan. Sementara itu, Bursa Efek Tokyo meminta manajemen perusahaan yang terdaftar untuk memberikan ramalan-ramalan penjualan, laba, dividen, dan seterusnya. Ini kalau dari Bursa Efek yang ada di Tokyo ya teman-teman ya, sudah ditentukan di awal kalau yang ini ya. Jadi yang diminta apa ya, ramalan penjualan, ramalan laba, dividen, dan seterusnya. Jadi tergantung dari bursa efek yang ada di negara masing-masing. Ya, biasanya kan sudah ada formatnya sendiri, atau bahkan mungkin uh, lebih dari sekedar format, ada request tersendiri, misalkan kurang nih, kayak tambah deh, butuh misalkan kayak di Indonesia, misalkan bursa efek di Indonesia nih menentukan, biasanya sih kalau di bursa efek sudah standar ya, sudah ada formatnya ya, disclosure informasi masa depan, isinya apa aja, akun-akun pas-pasnya itu sudah ada. Nah, itu akan lebih memudahkan, tetapi untuk membuat itu tidak mudah ya teman-teman ya. Itu harus pakai rumus atau indikator yang mantap ya, kaitannya dengan laporan-laporan keuangan tahunan sebelumnya ya, dan progres estimasi yang akan mendatang. Nah, itu juga membuat disclosure yang ini harus diskusi juga ya, diskusi untuk semua pihak internal. Nah, kita masuk yang berikutnya, informasi masa depan ya, meliputi ada ramalan, forecasting ya, pendapatan, ada laba rugi, ada arus kas, pengeluaran modal, dan item-item keuangan lainnya. Jadi banyak ya. Yang kedua, ada informasi prospektif tentang posisi atau kinerja ekonomi, ada masa depan yang kurang definitif. Definitif itu sifatnya final ya, dibanding dengan ramalan yang dinyatakan dalam termin-termin item proyeksian, ada periode fiskal, dan jumlah proyeksian. Kemudian laporannya harus berisi tentang tujuan nih ya, tujuan dan rencana manajemen mengenai operasi masa depan, mengingat bahwa tujuan utama investor dan analis adalah menaksir laba dan arus kas masa depan. Oke, adalah masuk akal jika mereka menanyakan apakah perusahaan uh, memiliki informasi masa depan yang lebih ya. Jadi mereka memberikan informasi masa depan, disclosure informasi masa depan yang lebih ketimbang dari informasi keuangan lainnya. Jadi diharapkan nanti penyampaian untuk disclosure masa depan, informasi masa depan ini lebih lengkap ya, lebih kompleks, lebih lengkap daripada seperti kita menyajikan laporan keuangan tahunan ya. Jadi diharapkan seperti itu. Untuk ini adalah isi-isi dari bagian dari apa yang akan didisclose.
Kemudian kita masuk pada disclosure segmen, ya. Informasi yang disajikan oleh disclosure segmen merupakan rincian dari informasi yang diberikan oleh pelaporan keuangan korporasi atau laporan keuangan konsolidasi, ya teman-teman. Jadi yang segmen ini, laporan disclosure segmen itu apa sih Bu? Laporan disclosure segmen adalah laporan yang ada pada laporan keuangan, tetapi dipecah per bagiannya, per segmennya. Misalkan laporan apa ya, misalkan laporan laba rugi. Nah, nanti akan dipecah nih, dia dijadikan laporan segmen laba rugi, atau mungkin laporan segmen pendapatan, laporan segmen beban, dan seterusnya. Jadi banyak sekali akan didisclose pada disclosure segmen ini, ya. Informasi rincian berdasarkan industri dan kondisi geografis memampukan pemakai laporan keuangan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi return dan risiko potensial masing-masing segmen dan menaksir besarnya pengaruh masing-masing faktor tersebut untuk total laba operasi. Nah, kalau laporan segmen ini teman-teman ya, atau disclosure segmen ini, dia cenderung lebih melihat pada potensi letak geografis ya, atau kondisi geografis ya, letaknya ya, di mana perusahaan tersebut berada, dan berdasarkan industrinya. Apakah misalkan dia industri perhotelan, apakah dia industri pariwisata, dan seterusnya. Kalau kondisi geografis bisa jadi mungkin kalau kita lihat dari geografis ya, bisa mungkin dia merujuk pada wilayah ya. Wilayah geografis bisa di pedesaan atau mungkin di perkotaan, karena beda. Perusahaan yang tinggal di desa dengan yang di wilayah desa sama di wilayah kota kan beda ya, pasti ya. Benefitnya, kemudian labanya, tingkat ROI-nya, apakah dia besar atau kecil, pasti berbeda hasilnya, ya kan? Nah, lihat dari situ teman-teman ya, faktor-faktor yang mempengaruhi return dan resiko masing-masing segmen belum tentu sama. Betul, memang belum tentu sama. Jadi resikonya setiap segmen yang nanti akan diberikan, kalau misalkan segmennya adalah segmen pendapatan, ya berarti berkaitan hal yang berhubungan dengan resiko-resiko untuk memperoleh pendapatan. Nah, itu kan berbeda dengan kalau kita melaporkan laporan segmen atau disclosure segmen untuk biaya, ya kan, atau beban. Nah, itu kan pasti berbeda sekali resikonya. Jadi resiko pada saat kita mengeluarkan biaya dengan resiko kita untuk memperoleh pendapatan ya pasti berbeda, ya kan. Nah, demikian pula besarnya pengaruh masing-masing faktor ini juga tidak sama. Betul ya, pengaruhnya terhadap return, terhadap pengembalian laba yang tadi, pengembalian dari investasi. Sehingga menaksir atau menghitung potensi return dan resikonya masing-masing segmen tidak dapat dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan korporasi secara keseluruhan atau laporan keuangan konsolidasi. Betul ya, karena beda, nggak mungkin lah kita bisa melihat laporan keuangan atau annual report atau laporan tahunan. Ya, kita melihat nih laporan segmennya nggak bisa, karena kan dia disajikan secara global ya, nggak bisa. Dia tidak akan lebih rinci untuk tiap segmennya, karena laporan segmen itu bisa kita lihat lengkap, bisa lihat kita rinci itu dari ya disclosure segmen itu sendiri. Potensi korporasi keseluruhan, nah ini merupakan bagian dari seluruh pelaporan. Ya betul sih memang ya. Jadi sebenarnya bahwa kalau kita menyajikan tidak hanya laporan keuangan tahunan, kita juga menyajikan disclosure segmen ini juga, ini sebaiknya lebih baik ya, lebih baik dan lebih bagus. Gitu. Kita masuk pada yang ketiga ya, nomor ketiga, ada disclosure tanggung jawab sosial. Nah, ini bahasanya kalau kita adalah CSR ya, atau corporate responsibility sosial, atau tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar, tanggung jawab perusahaan terhadap ekonomi, tanggung jawab perusahaan terhadap planet dan bumi.
Nah, ini namanya CSR ya teman-teman ya. Pelaporan pertanggungjawaban sosial mengacu pada pengukuran dan komunikasi informasi mengenai akuntabilitas korporasi terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam hubungannya dengan kepentingan publik. Nah, isinya bisa kesejahteraan karyawan, keselamatan publik, dan kelestarian lingkungan. Ini mencerminkan keyakinan bahwa perusahaan berkewajiban untuk memberikan laporan mengenai kinerja lingkungan dan sosialnya kepada stakeholder. Nah, oke. Sebagaimana laporan yang memuat informasi mengenai kinerja keuangan dilaporkan kepada investor. Jadi tidak hanya laporan dari sisi keuangan ya teman-teman ya, tapi laporan CSR itu disajikan terpisah ya. Laporan pertanggungjawaban sosial menunjukkan bahwa perusahaan merupakan warga dari suatu negara sehingga mempunyai hak dan kewajiban sosial. Selain itu, disclosure informasi kesejahteraan karyawan juga penting ya teman-teman, yang akan memberikan wawasan mengenai produktivitas ya, kemudian harga produk dan hubungannya dengan perburuhan yang ada di perusahaan tersebut. Jadi kalau kita melihat laporan CSR ini atau disclosure tanggung jawab ini, isinya sudah atau formatnya teman-teman sudah ada ya, sudah ditentukan. Ada yang namanya SR atau Sustainability Reporting. Itu akunnya banyak teman-teman, ratusan ya. Dan setiap sub ada anaknya lagi. Misalkan laporan yang pertama adalah laporan lingkungan, atau laporan pertama mungkin laporan tentang keselamatan karyawan. Nah, ada subnya lagi nih, tingkat kecelakaan, kemudian turnover karyawan, terus tunjangan karyawan. Nah, itu item-itemnya banyak ya. Saya pernah meneliti tentang CSR juga kebetulan, dan waktu itu saya mengambil alat ukurnya menggunakan GRI ya, GRI tulisannya. GRI waktu itu kalau nggak salah GRI G4 ya yang saya pakai, dan itu jumlah itemnya banyak, 100 lebih teman-teman. Nah, itu yang harus saya lihatin satu-satu itemnya, satu apa, dua apa gitu kan. Terus saya lihatin satu-satu, itu saya terapin ke perusahaan si A. Nah, kalau misalkan sampel saya manufaktur ya, teman-teman tahu manufaktur itu ada 150-an ya. Kalau itu satu periode. Kalau misalkan saya meneliti 5 periode, teman-teman bisa kaliin tuh. Dari 150 dikali 5 periode berapa perusahaan. Tapi tentunya dengan persuasive sampling ya. Jadi di total dapat sampel misalkan cuma berapa ratus gitu kan. Nah, itu yang saya lihat satu-satu di laporan SR-nya ya, di SR-nya. Tapi teman-teman kalau misalkan mau meneliti tentang CSR, tidak harus memakai SR juga bisa. Teman-teman juga bisa menggunakan laporan tahunan atau annual report. Nah, di situ disajikan laporan khusus CSR tersendiri, dia berapa halaman gitu. Kalau untuk Astra, perusahaan-perusahaan yang besar, dia banyak halamannya, puluhan halaman. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang tidak terlalu orientasi ke CSR, dia mungkin cuma 5 lembar, 6 lembar, 10 lembar. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat dari apa saja sih yang mereka benar-benar lakukan, apakah mereka memberikan benar-benar tunjangan buat karyawan, apakah ada APD pada saat kerja di proyek misalkan, apakah ada perlindungan-perlindungan itu. Nah, itu semuanya kriteria yang tadi itu disamakan teman-teman di CSR apa yang melakukan. Kalau mereka melakukan waktu itu pas kebetulan saya menggunakan dummy ya, variabel dummy, jika mereka melakukan angkanya 1, tapi kalau mereka tidak melakukan angkanya 0. Nah, itu kita harus lihat tuh ratusan item, ratusan perusahaan, dan itu banyak banget ya. Ya namanya meneliti juga seperti itu ya memang ya. Oke. Untuk diskursus tanggung jawab sosial ini memang betul sudah ada formatnya ya. Kalau mau bagus ya kita pakainya SR. Sustainability reporting sudah ada, teman-teman bisa searching di internet sekian item ya, ratusan. Itu bisa teman-teman teliti. Oke. Oke, kita masuk ke berikutnya ya, nomor 4. Ada disclosure untuk pemakai laporan keuangan non-domestik, berarti luar ya.
Statement tahunan dapat mencangkup disclosure-disclosure khusus yang dimaksudkan untuk mengakomodasi pemakai statement keuangan non-domestik ya. Kalau saya bilang statement keuangan itu artinya laporan keuangan ya teman-teman. Nah, disclosure tersebut apa aja sih isinya? Nah, banyak. Jadi untuk kepentingan luar ya, karena kita misalkan perusahaan si A investornya dari luar, misalkan yang waktu itu saya pernah sudah bahas. Nah, otomatis yang dilakukan caranya bagaimana supaya si investor tersebut bisa membaca laporan keuangan versi negara kita. Nah, kita harus melakukan di antaranya pertama bisa menggunakan statement ulang sederhana ya. Statement ulang sederhana dari statement keuangan dengan menyatakan ke dalam sebuah falah. Jadi dirubah atau dikonversi yang tadinya Indonesia menjadi bahasanya mereka, kemudian currency-nya juga dirubah yang tadinya rupiah menjadi apa, misalkan USD ya, pakainya USD dirubah ya, dikonversi ya. Kemudian pembahasan mengenai perbedaan antara prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan pada statement keuangan utama dan beberapa set prinsip akuntansi yang lain. Kalau ini membutuhkan waktu yang lebih banyak ya teman-teman ya. Artinya dua negara atau beberapa negara ini akan diskusi tentang bagaimana prinsip-prinsip akuntansinya ya. Yang bedanya di mana. Kemudian titik temunya nanti yang dipakai apa. Nah, jadi nanti akan coba cari jalan tengah kalau untuk yang poin kedua. Kemudian untuk yang poin ketiga, statement ulang terbatas posisi dan hasil keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berbeda. Kalau ini contohnya Indonesia menyajikan laporan keuangan mengikuti standar dan praktek-praktek akuntansi di negara A. Nah, coba teman-teman bayangin, kita saja menyajikan laporan keuangan versi SAK ya, versi setengah full adoption di FRS itu juga nggak mudah. Tapi kalau perusahaan sudah kompeten, sudah biasa menyajikan juga nggak ada masalah ya. Cuman kita menyajikannya versi negara luar teman-teman. Prinsip-prinsip akuntansinya menggunakan negara luar, kemudian menyesuaikan ya, maksudnya bukan tim menyesuaikan, kemudian standar-standarnya juga menyesuaikan negara luar tuh, apa nggak repot ya kan? Kita butuh waktu, kita butuh memanggil trainer segala macam, kita butuh penyamaan persepsi. Nah, menggunakan standar luar, tapi jadi standar kita disesuaikan dengan standar yang ada di negara luar, tapi tanpa mengurangi arti ya, tanpa merubah makna. Kemudian yang berikutnya, statement ulang terbatas pada posisi dan hasil keuangan berdasarkan standar akuntansi yang ini sama ya sama yang di berikutnya ya. Jadi langsung saya skip saja. Oke. Nah, masuk yang kelima. Ada disclosure pengaturan korporasi. Nah, pengaturan korporasi atau corporate governance terkait dengan peralatan internal yang digunakan korporasi untuk melaksanakan operasi dan pengendalian yang berupa pertanggungjawaban, akuntabilitas, hubungan antar para pemegang saham, para anggota dewan, dan para manajer yang didesain untuk mencapai tujuan korporasi. Pengaturan korporasi merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan yang merupakan isu-isu pengaturan korporasi, antara lain hak dan layanan terhadap pemegang saham, pertanggungjawaban dewan, disclosure, dan transparansi, serta peran stakeholder. Jadi teman-teman, untuk disclosure pengaturan korporasi berarti kita menyajikan suatu laporan kaitannya dengan settingan atau peraturan yang ada pada korporasi tersebut, yang ada pada perusahaan tersebut. Meliputi apa Bu? Ya meliputi tentang pelayanan atau hak dan kewajiban dari si investor apa saja, pemegang saham, kemudian dari pihak si pengelola dana kaitannya dengan manajemen ya, berarti pihak internal perusahaan, kemudian tanggung jawab sebagai dewan komisaris, direksi ya, ada auditor juga, kemudian orang-orang atau pihak yang terlibat kaitannya dalam dia mungkin bisa
pemerintah ya, pemerintah, kemudian karyawan, ini semuanya di-share di situ. Jadi diungkapkan dalam satu disclosure pengaturan korporasi. Nah, ada 4 komponen untuk memahami dan menilai pengaturan korporasi suatu negara. Ini menurut Dallas tahun 2004 ya, teman-teman. Pertama, ada infrastruktur meliputi pola kepemilikan. Jadi dilihat dari seberapa besar kepemilikannya. Kalau dia kepemilikannya besar, sahamnya artinya dia mendominasi ya. Dia memiliki hak suara yang lebih daripada investor atau pemilik saham yang memiliki saham kecil ya. Kemudian lingkungan hukum. Nah, kalau ini dilihat pada suatu negara untuk hukum ini masing-masing pasti berbeda ya peraturan hukumnya ya. Apakah mereka menggunakan code law atau mereka menggunakan common law. Kemudian yang C, lingkungan regulatori, berarti kaitannya dengan pengatur ya, pengatur regulasi yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kan pasti ada tuh yang namanya korporasi pasti memiliki peraturan. Nah, peraturan yang dirujuk kemudian dia diawasi oleh siapa? Nah, perusahaan korporasi ini berdiri dia bertanggung jawabnya siapa, kemudian perusahaan ini jika misalkan likuidasi ya, dilikuidasi nanti akan diambil oleh siapa, kemudian perusahaan ini berdiri, progresnya diawasi oleh siapa. Nah, itu ada. Kemudian infrastruktur informasi ya. Infrastruktur kaitannya dengan pelaporan akuntansi. Kalau ini terkait dengan pengelola akuntansi dari penyaji akuntansi yaitu berarti ya manajer keuangan ya, direktur yang bertanggung jawab, kemudian auditor ya memberikan opini. Nah, yang berhubungan seputar dengan pelaporan akuntansi. Jadi ada 4 komponen ya teman-teman ya. Ini versi menurut Dallas 2004. Oke. Oke. Yang berikutnya nomor 6 ada disclosure pelaporan bisnis internet. Nah, teman-teman ternyata memang ada ya, internet juga harus dilaporin nih ya. Oke. Penggunaan World Wide Web ya, WWW sebagai saluran penyebaran informasi semakin meningkat ya. WWW juga memungkinkan penyebaran informasi interaktif yang tidak mungkin dilaksanakan di media cetak. Nah, perdagangan sekuritas menggunakan internet ya telah meningkatkan permintaan terhadap laporan keuangan dan bisnis berbasis WWW ini ya. Banyak investor yang menggunakan WWW untuk jual beli dan membuat keputusan investasi. Nah, kita tahu ya, bahkan nggak cuma kita, seluruh masyarakat yang ada di Indonesia menggunakan internet. Ya kan, teman-teman, untuk apa? Tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk kepentingan trading ya, jual beli, untuk menjual produk kita apa-apa sudah online ya kan. Untuk bekerja pun kita aja sistem metode pembelajaran juga masih menggunakan Sina. Nah, itu juga sudah berbasis internet, sudah berbasis elektronik, kemudian daring ya, kita menggunakan Sepada, kemudian ada Classroom dan seterusnya, Gmail, Zoom. Nah, itu juga sudah berbasis internet teman-teman ya. Cuman kalau di perusahaan atau di korporasi, kenapa sih pelaporan bisnis internet juga harus dilaporkan? Ya harus dilaporkan kalau dia memang skupnya berbasis internet atau IT ya. Oke. Perusahaan publik semakin meningkatkan penggunaan internet dalam menyajikan laporan keuangan kepada pemakai dengan akses segera dan berbiaya rendah terhadap informasi perusahaan. Layanan ini memberikan benefit yang penting untuk investor dan perusahaan yang terdaftar memakai satu situs tunggal. Nah, ini contohnya adalah bursa efek ya. Kita tahu di Indonesia kita menggunakan BEI ya. BEI. Siapa aja sih perusahaan yang listing di BEI yang sudah go public? Nah, perusahaan ini. Contohnya misalkan saya ambil yang paling mudah, manufaktur. Manufaktur jenisnya ada apa? Banyak. Ada farmasi, ada industri, ada perakitan ya, ada macam-macam. Jadi ada banyak. Nah, supaya lebih enak si BEI ini ya mengkoordinir
perusahaan-perusahaan besar yang banyak itu, nah disiapkanlah situs tunggal di www.idx.com kalau nggak salah ya, idx.co.id kalau nggak salah, saya juga nggak begitu hafal. Nah di situ di web IDX tersebut semua bisa mengakses apapun yang diekspos, yang didiskloskan, yang dipublikasi, ya kan? Kayak contohnya apa? Laporan tahunan, annual report, kemudian LQ45, kemudian saham-saham yang sudah atau perusahaan yang sudah delisting, ya kan? Kemudian prospektus kinerja. Nah, di situ ada teman-teman. Nah, itu supaya apa? Supaya dia lebih mudah mengkoordinir, memantaunya juga lebih mudah dengan bantuan apa? Dengan bantuan bisnis internet. Nah, itu juga harus dilaporkan, teman-teman. Karena itu kan juga memakai biaya ya. Jadi web itu kan kita buat web itu juga ibaratnya kita bayar ya buat domain segala macam. Nah, sampai untuk maintenance perawatan, nah itu juga ada biaya. Makanya supaya lebih enak nih perusahaan si BEI-nya, ya akhirnya dia membuat situs tunggal. Nah itu memudahkan ya, untuk lebih mudah. Jadi semua orang baik perusahaan yang ada di yang listing di BEI tersebut atau mungkin user lain seperti kita nih mahasiswa kalau butuh data-data laporan tahunan bisa akses di situ. Nah itu juga salah satu bentuk dari pelayanan teman-teman, pelayanan dari BEI terhadap pihak-pihak yang berkepentingan ya. Jadi bisa diakses sama siapapun begitu. Nah, berikutnya ada disklosur pada negara pasar berkembang. Nah, disklosur pada laporan tahunan perusahaan dan negara yang pasar modalnya sedang berkembang biasanya lebih sempit dan kurang andal atau reliable. Tingkat disklosur yang rendah di negara pasar berkembang adalah sejalan dengan sistem keuangan dan pengaturan korporasi negara tersebut. Pasar ekuitas tidak berkembang dengan baik. Bank dan pihak dalam seperti kelompok keluarga menyediakan sebagian besar pendanaan sehingga biasanya kurang diperlukan disklosur publik yang ada dan tepat waktu. Namun demikian ya, permintaan investor akan informasi yang ada dan tepat waktu di negara pasar berkembang sekarang sudah mulai berkembang. Regulator menanggapi permintaan ini dengan membuat persyaratan disklosur yang lebih ketat serta dengan meningkatkan upaya pemantauan dan upaya pelaksanaan. Jadi teman-teman, kalau dulu ya negara berkembang sepertinya halnya di Indonesia, dulu sebelum ada peraturan ketat ya, belum ada penyajian harus mendisklosur beberapa laporan ya, kayak laporan segmen, laporan mandatory, laporan penggunaan CSA dan lain sebagainya. Nah, dulu belum ada nih. Nah, karena negara berkembang, dia disposalnya masih rendah ya, minat investor juga lebih rendah. Nah, di situ tidak terkoordinir teman-temannya. Tetapi kondisi sekarang sudah berbeda nih sama yang dulu-dulu. Kalau sekarang sudah makin ketat, artinya Indonesia pun juga sudah uh, ikut mematuhi peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh BI ya. Jadi sudah ikut mendisclose mandatory maupun yang voluntary disclosure yang sukarela. Sebuah penelitian menyajikan bukti yang mendukung pandangan bahwa kualitas dan tingkat diskursus negara-negara pasar berkembang lebih rendah daripada di negara-negara maju. Betul ya. Penelitian ini berkenaan dengan kenyataan sulitnya memahami laba earning. Ya, ini yang berarti earning ya. Pada 34 negara di seluruh dunia. Opasitas lawan, nah opasitas itu tidak transparan teman-teman. Opasitas itu menutup diri ya, menutup diri. Opasitas lawan dari transparansi dapat sebagai tingkat yang menunjukkan jumlah laba yang mengaburkan angka akuntansi ya. Jadi ceritanya kalau di negara yang sudah maju itu dia common law seperti Amerika, Inggris itu dia sudah open ya, sudah open investor, dia melindungi investor, disclosure-nya juga sudah baik, sudah tinggi, sudah lengkap, memadai begitu. Tapi kalau negara-negara berkembang justru disclosure-nya rendah. Disclosure-nya rendah, kemudian tingkat opasitasnya pun besar.
Tapi kalau untuk negara yang sudah maju, dia lebih transparan, opasitasnya rendah ya, kecil ya, kecil. Nah, kita simak di slide berikutnya. Nah, ini teman-teman, ini adalah peringkat opasitas laba dari yang terkecil ke terbesar. Di posisi pertama, ya, di posisi pertama itu ada Amerika. Dikatakan opasitasnya dari yang terkecil. Nah, karena Amerika, Norwegia, Portugal, dan seterusnya ini opasitasnya lebih kecil, kenapa Bu dia lebih kecil? Nah, karena tadi saya udah bilang, ya, ini kan merupakan negara-negara yang sudah maju, disclosure-nya tinggi ya, tingkat dia mau menyajikan informasi-informasi itu tinggi, makanya dia lebih transparan. Nah, kalau dia sudah lebih transparan, artinya dia opasitasnya, kemampuan untuk menutup dirinya lebih kecil ya. Berbeda hanya yang di urutan 34 yang terakhir, Yunani, Korea, Indonesia. Nah, ini opasitas labanya masih besar karena dia negara berkembang, disclosure-nya juga masih rendah ya, masih rendah, dan masih butuh waktu ya, masih butuh waktu untuk bisa seperti negara-negara yang ada di Common Law ini, yang berikutnya ya, yang di level-level atas gitu. Oke, yang berikutnya ada implikasi bagi para manajer dan pemakai laporan keuangan. Ini sebenarnya adalah intisarinya ya teman-teman ya. Pemakai laporan keuangan harus waspada terhadap berbagai variasi praktek laporan keuangan dan tingkat disclosure. Meskipun para manajer di banyak perusahaan masih tetap dipengaruhi oleh biaya disclosure, baik disclosure sukarela maupun disclosure wajib, mengalami peningkatan di seluruh dunia. Para manajer di negara-negara yang secara tradisional disclosure-nya rendah harus mempertimbangkan apakah mengadopsi kebijakan meningkatkan disclosure akan memberikan manfaat atau benefit yang signifikan terhadap perusahaan. Oke. Berikutnya, para manajer yang memutuskan untuk meningkatkan disclosure pada bidang-bidang yang oleh para analis dan investor dipandang penting, seperti disclosure segmen, akan memperoleh keunggulan kompetitif atas perusahaan-perusahaan yang mempunyai kebijakan disclosure terbatas. Penelitian selanjutnya mengenai biaya ya, biaya dan kaitannya ini karena tutup ya. Biaya dan penelitian mengenai biaya dan angka-angka atau pelaporan atau disclosure dalam ranah internasional ini akan membuktikan hal ini. Jadi kalau misalkan teman-teman atau perusahaan ya, atau perusahaan atau korporat dia lebih fokus untuk disclosure ini, apalagi di disclosure segmen ya, dia mengungkapkan tiap bagian-bagian secara detail, akun-akun yang ada di akuntansi ya, yang ada di laporan keuangan diungkapkan secara detail, justru imbasnya atau efeknya dia akan memperoleh keunggulan kompetitif teman-teman ya. Nah, ini bisa menggait atau memancing atau menarik investor untuk tetap survive, bertahan di perusahaan atau korporasi tersebut. Nah, memang disclosure ini memang membutuhkan banyak biaya ya. Kalau dari hasil penelitian memang disclosure antar negara ini ya, baik di negara maju maupun di negara berkembang memang hasilnya berbeda. Ya kaitannya dengan biaya. Ya kita tahu lah kalau negara maju otomatis kan dia memiliki kemampuan biaya yang besar untuk bisa menyajikan disclosure. Tetapi kalau untuk perusahaan yang berkembang, disclosure-nya masih rendah, tingkat kesiapan untuk menyajikan disclosure kan masih rendah juga ya. Nah, itu maksud dari statement ini ya, sama ini. Oke. Terusnya Oke, cukup untuk materi pada pertemuan ke-7 ya. Dan clue-nya teman-teman, clue-nya simple, hashtag disclosure mandatory 01 untuk chat pertama. Untuk yang berikutnya berarti ya hashtag disclosure mandatory atau ya sama ya. Jadi yang nomor 1 berarti 01, yang kedua berarti 02. Saya ulangi, hashtag disclosure mandatory 01, hashtag disclosure mandatory 02 dan seterusnya. Oke, dan jangan lupa silahkan teman-teman tulis kesimpulan
pada kolom chat yang ada di channel YouTube saya, ya. Minimal 200 karakter atau 200 kata. Oke, itu saja dari saya, teman-teman. Semoga teman-teman mengikuti video saya ini sampai selesai ya. Kalau tidak, teman-teman sendiri yang rugi, karena teman-teman kan belajar juga dari materi yang diberikan oleh dosen pengampu. Oke, itu saja. Jika materi ini bermanfaat, silahkan teman-teman like, ya, komen, bisa share, atau mungkin mau subscribe, boleh, untuk mengikuti video-video materi untuk mengikuti materi-materi yang saya expose di video ini ya, yang ada di channel YouTube saya, yang saya expose bentuknya video gitu maksud saya. Oke, itu saja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.